segitu saja dulu. Jadi begini, dalam memahami, mengesahkan Allah, mengenal Allah, itu yang pertama, tartib di aswaja. Asyhadu alla ilaha illallah. Allah wujud kidam bakok mukhalafatu lil khawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodah ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayat samian basiron mutakalima. Ini tartib di aswaja. Nah sekarang tartib kamu coba urutkan seperti saya coba. Nanti saya ambilkan kitabnya kalau kamu mau kitab. Siap guru. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Itu ajaran aswaja itu jangan diambil. Cuman sebatas itu saja guru guru Abasa. Tapi kalau saya lontarkan pertanyaan ya, tadi kan kamu sudah bertanya. Tadi kamu sudah bertanya dengan saya. Sekarang saya ganti bertanya dengan kamu. Karena kamu sudah mencukupi itu saja. Bertanya terus. Kan saya belum bertanya, Ngon. Kamu sudah satu pertanyaan, saya satu pertanyaan, kok bertanya terus. Ini kan lo. Lanjut. Jangan ketawa-ketawa, nanti saya ludahi kamu, ini model serius. Aduh. Jadi begini, Ngon. Yakinkah kamu Allah itu wujud? Itu saja pertanyaan saya. Yakinkah bahwa Allah ini wujud? Wujud yang dimaksud gimana ini? Sudah, jangan, terserah kamu mau dinarasikan seperti apa. Nggak bisa. Masalah Allah tidak mengabarkan kepada saya sifat wujudnya. Iya, terserah kamu. Kan narasi saya bebas. Silahkan kamu jawab menurut versi kamu saja. Entah itu jawabannya 10 menit, 5 menit, 1 jam, saya akan terima. Silakan. Iya, ya udah seperti itu jawaban saya, guru. Yakinkah kamu Allah wujud? Karena kamu menyatakan tadi hakul yakin, ainul yakin, apalagi satu itu. Hakul yakin. Iya, yakinkah kamu bahwa Allah itu wujud? Allah tidak pernah mengabarkan kepada saya tentang wujudnya. Ya, berarti kamu tidak meyakini Allah wujud ya? Allah, jawabannya Allah tidak mengabarkan dalam Allah wujud. Mafhum mukhalafahnya, kamu tidak meyakini Allah itu wujud. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Definisikan dulu wujud itu kayak gimana. Terserah kamu mau didefinisikan seperti apa. Jawab saja nggak apa-apa. Kalau kamu punya definisi wujud ada 3, definisikan semuanya. Lalu jawab satu-satu. Kalau punya definisi ada 5, definisikan semuanya 5, jawab 5-5-nya. Saya terima. Saya tidak menolak apa definisi kamu karena kamu tidak punya kitab. Yang sekarang yang saya mau tanya, ketika kamu menyatakan hakul yakin, ainul yakin, saya tanya, apakah kamu yakin bahwa Allah itu wujud? Itu saja. Saya meyakini bahwa adanya yang diciptakan di alam semesta ini berarti ada penciptanya. Sudah seperti itu. Ya, pertanyaan saya, kamu meyakini Allah itu wujud atau tidak? Tidak, saya tidak meyakini Allah itu wujud. Oke, di mana Allah mengabarkan bahwa adanya sang pencipta, pasti ada yang mencipta, itu di mana itu? Sekarang di mana, siapa yang, apakah Allah mengabarkan seperti itu? Karena ketika tadi Allah menciptakan segala sesuatu. Sebentar, ketika saya tanya apakah Allah wujud, kamu menolak karena di Al-Quran tidak ada kabar seperti itu. Pertanyaan saya, apakah Allah juga mengabarkan seperti yang kamu kabarkan? Karena yang saya tahu, apa yang kamu katakan itu adalah ilmu kalam. Itu ilmu kalam itu. Dalam Al-Quran itu ada bahwa Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Terus? Iya sudah. Berarti Allah sudah mengabarkan itu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Adanya ciptaan berarti adanya Allah yang telah menciptakan itu.
Nah, Allah tidak mengabarkan seperti itu. Katanya Allah nggak cuma wujud. mengabarkan Allah ada sesuatu. Allah telah menciptakan sesuatu. Artinya kan kamu nambah-nambah. Ketika kami ingin menambah wujud, kamu ngejek. Sekarang kamu nambah-nambah firman Tuhan. Ini kan lucu. Aduh, guru ini gimana sih? Kok guru? Coba sekarang jelaskan guru Abata kepada saya. Apa itu ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul Nggak yakin? perlu, Jelaskan kepada nggak saya. perlu. Karena begini. Jelaskan karena dulu, begini. jelaskan dulu. Kok orang bisa masuk ke ranah situ? Lah kan yang ngomong kamu, yang harus menjelaskan kan kamu. Aduh, ini Gini ngon. Kan saya tadi itu tidak meminta apa yang dari kamu untuk kamu saya menjelaskan. Sebegitu juga sebaliknya. Apa yang keluar dari saya tidak minta kamu menjelaskan. Ya karena begini, kamu tidak punya kitab, kamu ngawur-ngawuran. Lah makanya ketika saya tanya, apakah kamu meyakini Allah wujud? Kamu tidak meyakini Allah itu wujud, kan gitu ya? Kamu kan tidak meyakini bahwa Allah itu wujud. ya iyalah, nggak ada sifat wujud gimana sih? Iya, lah kan tapi cerita. Kamu tidak sekarang kamu meyakini Allah itu kidam atau tidak? Aduh, kidam ini apa sih? Kidam ini apa? Kidam ini yang sentiasa ada, selalu ada. Jadi yang ada dalam Al-Quran itu wal awalu, wal akhiru, wal zohiru, wal batin. Tidak ada dalam Al-Quran itu kidam, nggak ada. Jadi adanya cuman wal awalu, wal akhiru, wal zohir, wal batin. Cukup. Itu saja, segitu saja. Iya. Kalau hadis kamu terima nggak? Terima. Kalau hadis tidak saya terima. Ya sudah. Kalau Itu ada di hadis. bacakan. Ada di hadis. Bacakan guru Abata, bacakan. Nggak perlu. Kamu nggak percaya. Nah, ini aduh gimana sih? Sekarang begini, guru Abata. Saya mengabarkan kepada guru Abata terkait dengan kondisi di kampung saya. Guru Abata bahwa di kampung saya ini ada toko ini, ada tempat wisata ini, ada tempat ini, dan tempat itu. Bagaimana cara Yai Abata untuk meyakinkan bahwa benar perkataan saya ini, tempat-tempat yang memang saya kabarkan kepada Yai Abata ini benar adanya, diyakini oleh Yai Abata. Bagaimana cara meyakini itu? Bagaimana cara meyakini kalau di tempat kamu itu ada sesuatu itu? Cara meyakini? Ya. Dilihat aja beres. Ya, jadi begini, cukup sederhana. Karena yang mengabarkan Wahabi itu saya nggak akan percaya. Karena apa? Semua yang keluar dari mulut ke Wahabi itu semua bohong. Semua bohong. Kena lagi aja. Wahabi lagi yang kena, tiap malam yang kena Wahabi, bisa mencret Wahabi ini bener aja. Aduh, udah capek ya, lagi masa ngeliwat saya ini ngeliwat. Oke, terus masuk yang terakhir. Kamu kan sudah tanya saya tanya. Percayakah kamu bahwa dari laisa kamisli syai'un itu artinya melazimi akan Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Bukan tidak serupa, tidak ada sesuatu apapun yang menyamai Allah. Siap. Apapun ya, sesuatu apapun yang menyamai Allah, baik sifatnya, baik artinya asma'nya, baik artinya perbuatannya, segala sesuatunya tidak ada yang dapat menyamainya. Sepakat dalam hal ini ya, sepakat ya. Digambar. Sepakat berarti kan ya? Atau sepakat guru? Gimana sih? Ya, berarti kita ada mufakat. Tapi kita harus gini ngon. Ada kalanya kita nanti sepakat untuk tidak sepakat. Karena begini. Atau harus itu mah namanya juga diskusi. Allah ada tangan atau tidak ngon? Ini sepakat untuk tidak sepakat ini.
Nanya gitu lagi. Tadi kita sepakat, kan? Oke, Sekarang saya tanya, ini sepakat atau tidak sepakat? baik. Allah ada Tangan tangan yang di mana? tangan yang dimaksud Yai Abata seperti apa? Ya tangan, tangan. Tangan itu apa? Oh. Tangan kalau coba kamu Google Enggak. tangan itu apa coba? Google aja Oh tangan. itu, ya enggak, ya tidak. Oh tidak. Itu karena Yai Abata bertanya kepada saya. Berarti sepakat, sudah bertanya sepakat tentang dengan makhluk. sepakat dengan mufakat karena Allah tidak bertangan ya. Sepakat ya? Betul. Kalau Betul. tangan yang dimaksud Berarti oleh kalau sudah tangan yang hilang- dimaksud hilang. oleh Guru Abata adalah tangan makhluk, begitu. Gini Mas Mangun, yang namanya tangan itu tertaut kepada makhluk. Wah ini memang betul. Tidak sepakat ya. Nah makanya Mas Mangun tadi saya bilang gini kepada antum, ketika antum ngajak diskusi bab tauhid, sedangkan antum tidak hatam satupun kitab tauhid, yang ditakutinya di sini tidak bisa membedakan mana jarihah. Itu yang saya khawatirkan. Yang namanya tangan, sebentar Mas Mangun, yang namanya tangan kan kita mentranslate ya dari kalimah yad, ke bahasa Indonesia, dari kalimah Arab ke bahasa Indonesia. Sedangkan dalam kaidah bahasa Arab, yad itu mempunyai banyak makna Mas Mangun. Ada yang bimana jarihah, ada yang bimana kuwah, ada yang bimana rohmah. Dan ini bimana jarihah itu salah satunya tangan. Itu. Iya. Dan juga ketika kita mengalihkan bahasa, sebentar, dan ketika kita mengalihkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, harus mengikuti aturan bahasa Indonesia. Dan dalam bahasa Indonesia sendiri, definisi tangan itu adalah organ yang tersusun dari daging, kulit, tulang, dan darah. Ada yang menyebutkan dari ujung jari hingga pergelangan, ada yang menyebutkan dari ujung jari sampai sikut, bahkan ada yang menyebutkan sampai pundak. Itu aturan bahasa Indonesia ketika disebutkan tangan. Dan ketika disandarkan kepada Allah, maka itu majazi gitu. Bagaimana cara menyikapi majazi? Maka ulama salaf mengeluarkan metode, yaitu apa? Tafwid, amir ruha kamajaat, membiarkan sebagaimana datangnya ayat tanpa memberikan makna, begitu. Terus ada lagi dari ulama holaf, sebentar, ada lagi dari ulama holaf, yaitu metodenya takwil. Untuk apa takwil? Untuk memudahkan memahamkan orang awam. Contoh, ketika ada kalimah yad yang disandarkan kepada Allah, kita takwil menjadi kudroh. Itu kan sesuai dengan zat dan kemuliaan Allah, kekuasaan, ditakwil kekuasaan. Jadi si awam ini tidak akan banyak bertanya. Contoh ayat yadullah fauqa aidihim, gitu kan? Itu ketika di takwil kuah, si awam ini tidak akan banyak bertanya. Oh berarti Allah yang maha menguasai, sudah beres. Tapi ketika ditranslate ataupun dimaknai tangan, nantinya akan timbul pertanyaan. Ini tidak mau akan timbul pertanyaan, tangannya itu seperti apa loh. Bahkan kan beberapa ustadz dari Salafi Wahabi saking doyannya memaknai yad dengan tangan, sampai ada yang bilang seperti ini, tangan itu jangan ditanya. Kelas 6 SD juga tahu kok tangan itu seperti apa, jangan ditanya. Bahkan ketika mentafsir hadis juga saking ngebetnya makna harfiah, sampai bilang gini, Allah mempunyai sifat fisik. Kan bahaya Mas Mangun. Sedangkan ketika menyebutkan Allah mempunyai sifat fisik, bagaimana dengan ayat laisa kamitslihi syai'un, Mas Mangun? Oke. Dan terakhir satu lagi, sebentar Teh Yung. Satu lagi, Kalau nggak tertib satu apapun profesor, sebotak apapun profesor, ketika mendengar tangan itu akan terbersit di otaknya gambaran tangan. Karena apa? Karena sudah lumrah tangan itu kita lihat, tidak akan dapat istilahnya. Jadi otak itu akan merespon apa-apa yang
diidrok dengan panca indera yang lain. Sudah Guru Andir. Baik. Sudah, Ya, sudah belum Guru Andir? Pak Andir kan dari tadi bilang, Pak Andir bilang nanti orang awam akan mentafsirkan kemana-mana. Sebenarnya kalau mau berbicara itu kan itu kita sudah sering sampaikan, Pak. Tim-tim teman-teman di Aswaji juga sudah capek dengar itu, bahwa selalu kami sampaikan adanya kesamaan nama bukan berarti sama sesuai dengan hakikat. Itu jelas. Iya, tangan iya di mana ya tangan ya udah tangan ke tangannya Allah kayak gimana ya, iya jangan dipikirkan kan sesimpel itu. Justru lebih simpel daripada Anda bilang ta'wil, ta'mi, tafid, kebanyakan itu gitu tuh, malah tambah kemana-mana. Sesimpel di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala punya tangan. Nanti kalau ditanya tangannya Ustaz gimana? Iya, Bukan tangan, iya, aduh, iya bukan tangan, iya. Udah dulu Guru. Astaga, kan tadi dibilang. Sebentar dulu saudaraku Bang Tahyung. Iya, aduh, di Tahyung nggak Kan nyambung. tangan Pak, apalagi. Iya. Kata Tahyung, kata Islam kan bukan nisbat kepada Allah, kata Tahyung iya, kan gitu. Ya itu tangan wajah kita kembali ke wajah ini ya. apalagi. Tapi kalau ditanya gimana hakikatnya ya nggak tahu. Iya botol. Kalau Islam bisa jawab. Begitu kalau Wahabi nggak bisa karena Islam ada ilmunya. Makanya tangan ya jangan dipikirkan, jangan dibayangkan itu karena botol. Memang Anda bisa pikirkan. Sekarang Anda bisa pikirkan itu. Ya bisa lah, ada ilmunya. Enggak. Coba Memang Tahyung ada. Coba kalau begitu Anda Harusnya pikirkan. gini Tahyung. Lah, Tahyung sosok Islami lah. Jadi Ini kan nanya apa Jadi, diskusinya dengan kalau Bang Anda Edi pikir, dulu. Anda ada beberapa tamu yang belum ngomong. Kamu ngomong-ngomong, Mbok Yo kasih yang lain dulu. Barangkali mereka mau ngomong. Jadi kita itu sebagai pengikut sama. Ada yang gampang cari yang Utamakan susah. ada. Lucu. Iya memang betul diskusi, tapi diskusi ikut tertib. Makanya dari awal itu saya mengajak, ayo ikut tertib. Kan gitu ya. Ya mungkin di sini ada orang biasa. Kalau Ya tertib Bapak. Pak Abata saya tertib, sangat tertib bahkan. Kan menimpali apa yang dimaksud. jadi begini, di sini ada orang biasa, ada Sehalbini, ada Ustadz Gunawan, ada Mang Ujang. Mbok ngomong itu yo ewoh begitu. Saya baru datang, tiba-tiba kok terocos, dan terocosnya bodoh lagi, kan malu dilihat orang. Jadi mungkin kita ke Pak Guna, apa orang biasa dulu, mungkin ada yang mau disampaikan. Pak orang biasa. Nyimak aja nyimak ya, Oh ya nyimak. Mungkin Ustadz Gunawan ada yang mau disampaikan. Ustadz Gunawan monitor. Ustadz Gunawan monitor. Oke Pak Mangun, silakan dijawab Pak Mangun. Jadi manusia itu ya ada ewohnya. Iya. Biasalah. Assalamualaikum Bang Jaya. Silakan saya kalau mau ngomong. Saya mau bertanya sama Bang Jaya ini. Ketika kita ingin mengimani sesuatu, itu kan harus ada bukti. Seperti kata Tahyung tadi, imanin, pokoknya imanin aja. Tangan Allah nggak serupa dengan tangan makhluk. Alasannya kenapa? Harus ada pembuktian lah. Ketika sesuatu itu naik kepada derajat benar, naik turun kepada derajat salah, ini ada sebab. Coba datangkan kepada saya sebab kenapa kami harus mengimani Allah punya tangan, tangannya tidak serupa dengan tangan makhluk. Coba wajah istiqlalnya bagaimana? Bagaimana Syekh Albini bisa meyakini Allah yang tidak terlihat, tidak nampak, tidak terdengar, tidak terasa? Bagaimana Syekh Albini bisa meyakini Allah seperti itu? Bisa beriman kepada Allah sementara Allah ini tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar, tidak pernah dirasakan oleh Syekh Albini. Gini Mas Bangun gini. Sangat penting jawaban Syekh Albini itu. Enteng. Tafakkaru fi dzatillah.
Begini, Iya, betul. kalau memang narasinya seperti itu, apa Bang Mangun juga sudah pernah melihat sehingga mengatakan Allah punya tangan? Nah, justru itu makanya sebentar dulu guru. Makanya kenapa kita tidak bisa mempertanyakan tangan Allah seperti apa dan bagaimananya? Toh kita tidak bisa melihat Allah. Kita hanya bisa meyakini apa yang memang disampaikan dan dikabarkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Rasulnya kepada kita. Kalau narasinya seperti Disampaikan itu, oleh para ulama, guru, begitu. Seperti ini. Ada ilmu Mangun, yakin, sabar, ada Mangun, ainul sabar. Nanti yakin, namaku. ada hakul yakin, gitu kan? Makanya saya tadi Nah, saya itu ilmu berikan aswaja, contoh kepada jangan Yaya diambil. Bata. Ya, siap, itu guru. ilmunya aswaja jangan diambil, nyolong mulu nih Wahabi. Siap guru. Jadi kenapa saya mempertanyakan itu ke Yaya Bata? Saya kabarkan kepada Yaya Bata. Yaya Bata belum pernah main ke kampung saya. Tapi saya mengabarkan kepada Yaya Bata. Yaya Bata, di kampung saya ini ada ini. Bagaimana cara Yaya Bata memverifikasi, meyakini ucapan saya sehingga memang itu dapat diyakini, begitu loh. Saya jawab ya. Ya, sok. Ini saja menggunakan data. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Kan gitu ya. Yang pertama itu datang kabar ini dari orang fasik. Wahabi ini fasik. Fasiknya apa? Fasik karena menjisimkan Allah. Kesana lagi. Ya gini. Ini ada Ustadz kajian sunnah. Mungkin ada yang lebih menarik dari yang ingin beliau sampaikan. Tafadhol Ustadz kajian sunnah. Silakan. Dibuka mute-nya kajian sunnah. Cek. Ustadz Goni. Bukan. Ustadz kajian sunnah. Ustadz Goni. Oke. Lanjut kan. Beliau masih itu. Atau Tahyung kalau mau ngomong, silakan Tahyung. Tapi jangan tercel kalau orang lain sedang jawab. Sudah Jangan deh, ditimpali. daripada gue diturunin ya. Gue tertib dah ya. Ya. Oke. Jadi Ngon, silakan Ngon. Jadi begini Ngon, karena Mangun tadi berkata begini, bagaimana cara kami mengimani dan gitu Ngon. Kita itu dihadirkan dengan kalam Allah. Lalu kalam Allah ditafsir dengan hadis. Hadis dijelaskan oleh para ulama. Nah, ini cara kita mengimani. Cukup dengan Cara itu. kita mengimani. Hah? Cukup dengan itu. Itu masuknya ke dalam Allah Akbar, luar biasa. Iya, karena Luar biasa ini. Iya. Pak Makanya Mangun tadi dari selesai awal. Pak Abata ngomong tertib. Tertib Jadi Pak. gini kan. Yang nggak bawa data turunin aja lah. Nggak bermanfaat yang nggak bawa data turunin. Yang aja. pertama tadi saya itu sudah mengatakan bahwa kita harus punya aklun salim. Lah gunanya aklun salim itu apa? Nadur. Ketika kita sudah mendapat kabar dari Al-Quran, terus kemudian ditafsirkan oleh Nabi, ditafsirkan lagi oleh para ulama, lalu kita nadur. Setelah nadur kita tasdik, baru ini yang namanya iman. Itu puncaknya dari yakin, semua yakin itu. Nah, paham kan? Jadi menanggapi tentang ayat-ayat mutasyabihat seperti yat, ainun, makna, istawa dan sebagainya. Ini saya bawakan. Yunsabu dalika ila jumhuri salaf wa amal khalafu fa aksaruhum yufassirunal istiwa'a bil istila wal yada bin nikmah awil kudrah wal ayun bil khifzi wa riayati wa dzalika litawahumin kasirin minhum annaha illam tu awal wa tusraf an dohiriha awhamati tashbiha waqad itafaqal fariqani ala anal musyabiha dhalun. Dhalun musyabiha itu dhalun wa khairuhum yaquluna innama tuhimu tashbiha laulam yadullal aklu wa naklu ala tanzih faman syabah famin nafsih utia.
Ya cukup seperti itu. Jadi kalau kamu ingin mengikuti jalan salaf, itu sudah sepakat apa yang diucapkan oleh Ustadz Andi, tahfidz. Karena kita tidak menemui jalan salaf memberikan makna tentang dari ayat-ayat mutasyabihat. Adapun jalan salaf, sebentar saya habiskan dulu. Adapun jalan khalaf, ini kalau saya sedikit meralat ucapan Ustadz Andi tadi ya. Kalau salaf itu takwil, terus datangnya salaf itu takwil, datangnya takwil ini di zaman khalaf. Kalau pemberian saya dua-dua itu ada dari zaman Nabi, karena sudah mengatakan bahwa Nabi mendoakan Ibnu Abbas. Cuman prakteknya, kalau praktek itu salaf itu takwil, khalaf itu takwil prakteknya. Tapi dua-dua sebenarnya ada di zaman dulu. Kalau tidak percaya nanti saya akan bawakan tentang beberapa tafsir yad dimaknai kudroh oleh Ibnu Abbas. Artinya dua-dua sudah ada. Cuma famousnya kalau jalan khalaf itu takwil, kalau jalan salaf itu takwil. Nah sekarang ada satu kelompok menuntuti mereka mengetahui makna-makna ayat mutasyabihat. Kalau sudah seperti itu, nanti saya akan tuntut datanya dari ulama mana. Nah gitu, silakan Tahyung, karena ini Tahyung menarik ini. Silakan Pak Fadel. Iya betul Pak, memang dalam akidah Islam itu kan terdapat ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kata tangan atau yad itu bagi Allah, seperti dalam frasa yadullah atau tangan Allah kan seperti itu. Memang betul dari para ulama berbeda pendapat pastinya dalam memahaminya tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Iya betul. Tapi kan sering yang saya sampaikan, ya kita manai tangan, jawabannya kan sudah jelas bahwa adanya kesamaan nama tidak berarti sama sesuai dengan hakikat. Sesimpel itu loh cara memahaminya. Kenapa harus sulit sekali kalian berpikirnya gitu? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar Sob, biar Sebenarnya saya begini sebenarnya. Saya selesai. Sebenarnya begini, ini biar sinkron. Sudah selesai Tahyung? Tahyung sudah selesai? Iya selesai. Oke, silakan. Sebenarnya begini Tahyung sebenarnya. Kalau mau gitu kan artinya antum itu kalau bisa mendatangkan makna ayat itu apa gitu. Versi ulama salaf apa? Versi ulama salafi apa gitu. Entah antum misalkan mau jawab, oh versi ulama saya yad itu adalah anggota badan. Kalau tangan, maknanya tangan itu bukan makna, itu terjemahan itu namanya. Yad bermakna yad, tidak ada saya temukan itu dalam bahasa Arab. Ya, sepakat saya. Yad bermakna yad, tidak ada itu dalam ulama salaf itu. Nah sekarang coba antum salafi makna yadullah itu apa gitu, atau makna tangan Allah itu apa dalam bahasa Indonesia? Ya, Ayo silakan, mungkin bisa nanti kita sinkronkan dengan pendapat ulama salaf nanti. Oke silakan Tahyung. Di sisi lain Gini. Saya Begini jawab. ya, biar usahakan jangan saling timpa, usahakan gantian. Betul. Jadi Paham, Pak paham. Mangun, sabar Pak Mangun, Pak Tahyung, gantian Tahyung sudah jangan membuat masalah Tahyung. Enggak bisa Pak. Kok jadi sudah tobat sih seakan-akan saya ini gini Pak. Maksudnya Dalam tobat Al-Quran tidak dibilang. menimpali, tobat sudah bisa diatur kan gitu ya. Kalau nggak bisa diatur di sini diturunkan. Gitu. Oke. Pak. Biar pahamnya begitu. Nah, begini, Tahyung, sekedar informasi, jangankan antum, yang jauh di atas sini saya turunkan itu. Itu saya tuh, saya mute itu. Oke, lanjut silakan. Jadi gini, dalam Al-Quran dibilang laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, itu jelas satu kalimat itu Pak. Kenapa diambil konteks wa huwas samiul basir di situ? Karena semua makhluk ada itu Pak. Salah satunya itu kalau bukan dijelaskan ada pendengaran, ada penglihatan, di situ mau dijelaskan bagian berpikir bahwasannya ya semua makhluk punya pendengaran, punya penglihatan, tapi ayat atau kalimat yang sebelumnya adalah laisa kamitslihi syai'. Kalian itu berhentinya cuma disampaikan laisa kamitslihi syai' doang, titik, padahal masih ada lanjutannya itu. Iya, masih ada lanjutannya.
Kemudian kalau dibilang yat-yat apa? Awam gini dah. Zanin, Arobiyin, Mubin, Pak. Sesimpel itu. Yat tangan apalagi. Nah gitu. Jadi tangan Allah selesai. Kalau ditanya tangan Allah kayak gimana? Nah itu pertanyaan bodoh namanya. Karena sampai Artinya sesimpel apa? itu doang. Artinya antum ini enggak tahu gitu. Artinya pendapat ulama salaf kan malah bawa narasi sendiri. Enggak akan selesai kalau bawa narasi sendiri tuh. Tapi kalau mau selesai silahkan bawa pendapat ulama salaf. Misalkan seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, itu Imam Malik, ya 4 itu sudah. Kalau ada 1 atau 2, 3 itu barunya. Lucunya Ini itu pendapat antum itu akan kita cocokkan lagi dengan pendapat lucunya ulama itu salaf. ada yang bilang bahwa ya tangan Apa itu makna seperti yat ini. atau makna tangan Allah itu apa? Iya. Makna Jangan tangan sampai Allah itu jangan apa? sampai Jadi kita- enggak usah jangan tangan, sampai makna kita- tangan enggak ada itu di ulama salaf. Oke, Yang saya dibawa-bawa jawab Yung, dari- Yung, saya jawab Ayo, Yung, Yung. biar enak Yung, gini Yung. Kamu tadi mengatakan bahwa aswaja ini berhenti di laisa kamisli syai'. Kalian membahas masalah, Tadi sudah bilang jangan saling timpal. saya belum selesai tadi dipotong sama itu bapak. Oh, ya sudah, ngomong lagi. Silakan. Ya. Nih, kalian itu memberikan klaim bahwa di mana-mana tangan yang anggota tubuh loh. Ada kok dibilang tangan kanannya itu orang tuh, tangan kanannya bapak ini, masa anggota tubuh itu? Paham gak sih kalian Itu konteksnya? salah satu makna itu. Kalian paham tidak konteksnya sebenarnya? Ngomong apa sih ini dah yuk? Begini Sudah waktu belum, ya, Ayu? mau saya kasih waktu, mau nggak saya kasih waktu nih? Nggak usah. Nggak usah. Kadang-kadang ada Terus kesalahan ini yang orang aneh. awam nggak usah dikasih waktu. Sudah belum ya, Yung? Sudah, ya sudah, terima Siapa kasih. yang mau nanggapi? Siapa yang mau nanggapi? Mungkin saya Albini, Pak Antum Gunawan, aja. atau Iya. Ustaz Namatu. Saya banyak. Kalau saya nanti kalau saya yang nanggapin mintanya ini loh, mintanya datanya. Kira-kira Oh, sanggup nggak ya. dah Yung kalau minta? Jadi begini. Diminta data. Saya sangkal sajalah perkataan Tayyung mengatakan bahwa aswaja itu cukup berhenti di laisa kamisli syai'. Coba kamu ambil Quran, Yung. Ambil Quran. Bagaimana ulama itu menyusun di situ? Laisa kamisli syai' itu wakaf atau tidak? Terlepas laisa kamisli syai' itu ada wakaf atau tidak? Jadi kalau aswaja berhenti itu betul atau tidak? Nah, coba ambil Quran, Yung. Ambil Quran. Ambil Quran. Jadi jangan menuduh melulu. Gimana Ustadz? Yang mana? Laisa kamisli syai'. Itu satu kalimat, wa huwa samiul Pak. basir. Itu satu kalimat. Taisa kami syai' wa huwa samiul basir. Itu satu kalimat, Siapa apalagi? yang bilang itu ada berapa kalimat itu? Nggak ngerti Salah dia kalau ya, bilang Pak. satu kalimat salah. Ya, orang nggak pernah belajar sastra Arab nggak ngerti itu berapa kalimat. Kalau dibilang itu satu kalimat, laisa satu kalimat, laisa kamislihi syai' 2 kalimat. Ah, Gini, maksud saya adalah satu kalimat kalau diartikan itu sejajar gitu, langsung satu kali gitu. Ngapain kalian pisah-pisah? Aduh, Iya, penjelasan lucunya sudah kalian seperti itu memisah-misah, jadinya kalian blunder sendiri. Kok blunder sendiri? Saya itu makanya saya itu buka Quran. Makanya ulama itu menulis, oh ini loh wakaf, biar kamu tidak kebablasan. Gini, dalam ayat ya ada ini. Nih. Kita tampilkan ayatnya. Nih. itu saya tanya dulu. Lanjut dulu, Yandir. Itu berapa nafi itu di ayat laisa kamislihi syai' itu berapa kali nafi? Saya tanya sama Teh Yung dulu. Berapa kali nafi di ayat laisa? Kenapa jadi kayak ajang lomba tanya-tanya seperti itu, Pak? Itu kan jelas pernyataan saya. Saya tidak bertanya kepada kalian. Saya membuat sebuah pernyataan, bukan Ya, tapi pernyataannya salah maksudnya gitu. Nah, gimana? Nah, itu kenapa salah? Nah, jelas kalimatnya Pernyataannya itu. salah. Begini maksudnya. Kenapa ayat itu harus disatukan sementara wahwa samiul basir itu di situ ada wawa huruf ataf loh. Kalau memang narasinya harus mirip dengan narasi kamu, harusnya
penggunaannya jangan wahua, lakinnallahu, harusnya seperti itu. ini masuk ke Nah, iya, dalamnya dia. maksudnya begini, Dia biar sekali dia. biar Al-Quran sesuai dengan pemikiran kamu. Nggak jelas, ya, Dirubah Pak. dulu Turunin aja, gitu. turunin aja. Nggak, Udah saya nggak guna aja, itu. saya aja yang jawab. Silakan, Saya aja yang Mangun, jawab silakan, Mas. pertanyaan Salbini. Tunggu dulu, sebelum Mangun jawab, laisa kamislihi syai' berapa kali nafi di situ saya bilang. 2 kali napi. Nah, 2 kali nafi Mangun Jaya goblok. Yang pertama, napinya yang pertama laisa, yang kedua itu ka. Gimana sih ini Syekh Albini ini? Maka kaf Dodol. nafi. Aduh. Iya kaf. Kaf kok nafi, Rincian kaf itu harus jari. dengerin dulu. Rincian napi penolakan itu, napi pertama kata laisa yang secara harfiah berarti tidak ada. Yang kedua, napi kedua adalah huruf kaf pada kata mislihi yang bermakna kaf itu siapa yang mengatakan kaf itu huruf nafi, siapa ini Mangun? berfungsi. Aduh ini nanya ongkoh Ya. kambuh. Gini, Coba, izin coba. sebentar. Izin sebentar, para yai. Lagi dan lagi kan Wahabi ini membawakan ayat itu dengan isbat makna dohir, seperti ya dengan makna zahiriyahnya itu adalah makna jariyah, tangan. Kita lihat dalam ayat seperti qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alamin. Di sini yang namanya terjemahan Al-Quran dari tahun ke tahun itu mengalami beberapa kali revisi terkait ayat-ayat sifat. Di terjemahan sebelum-sebelumnya yad itu memang diterjemahkan dengan dohiriyahnya saja, dengan tangan. Tapi menyusul di tahun-tahun sekarang karena memang mungkin yang namanya manusia ini banyak bacotnya tinimbang banyak bacanya gitu kan. Kebanyakan manusia itu banyak bacotnya tinimbang banyak bacanya. Makanya Kementerian Agama ketika menerjemahkan ayat-ayat sifat itu dibubuhi dengan tafsir, baik itu maupun dari salaf yaitu tafsir ataupun takwil. Dan kita lihat salah satunya contoh di NU Online ini nih, seperti ayat yang saya bawa. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alamin. Nah, di sini Allah berfirman. Ini nih, kelihatan kan? Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, dalam kurung kekuasaanku. Bahkan di situs lain ada yang langsung dengan takwil, yaitu dengan kekuasaanku. Apakah kamu menyombongkan diri atas ataukah memang termasuk golongan yang lebih tinggi? Nah, di versi terjemahan Al-Quran itu beberapa kali mengalami revisi terkait ayat-ayat mutasyabih. Dan kita lihat tafsir tahlilinya. Dalam tafsir tahlili, Allah berkata kepada iblis, hai iblis, apa yang menyebabkanmu enggan sujud menghormati Adam, makhluk yang telah aku ciptakan sendiri dengan kekuasaanku. Aku sendiri yang menciptakan Adam itu, bukan makhlukku yang menciptakannya. Kenapa kamu berlaku angkuh dan sombong? Di sini sudah jelas ya. Ini langsung takwil, mengikuti metode ulama kholaf. Jadi kalau untuk yang kekeh membawakan tangan, ini saya rasa imannya ini bukan kepada ayatnya, tapi imannya ini kepada terjemahan ayatnya, gitu. Makanya kami para ahlu sunnah wal jamaah ketika melihat ayat-ayat seperti ini tidak serta-merta hanya cukup dengan terjemahan. Ada yang melihat dari tafsir Tobari, tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, bahkan yang kemarin itu
Ustadz Abata punya tafsir Ulinuha ya? Betul. Jadi ketika ada ayat-ayat sifat, kalau kekeh dimaknai dengan tangan, bagaimana dengan ayat yang lain? Innama amruhu idza aroda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Gitu. Tidak diitukan dulu tangan. Jadi gini Ustaz Andit, saya closing ini kan biar memberi suasana kepada Teh Yung. Saya silakan nanti. Kemarin itu Teh Yung itu kan begini, that the point, istiwa ada maknanya, siapa yang memberi makna? Orang salah, yaitu Ibnu Qayyim. Padahal Ibnu Qayyim bukan salah. Jadi begini, ini saya tutup dulu hasil dari perbincangan malam ini, yaitu sesuai dengan perkataan Ustadz Andir dari awal, bahwa membicarakan tauhid itu harus hati-hati. Kalau tidak tahu cukup diam, maka kita sudah menjadi iman yang sempurna. Kan tetapi kalau kita tidak ada pengetahuan, kita terocos semau kita, lah ini nanti kita akan terjerembab kepada lembah-lembah kekafiran. Nah, makanya bicara tauhid itu hati-hati. Ya, ini saya tutup closing sesi yang ini. Silakan dilanjut, itu ada Syarbini sudah menunjukkan kitab, mungkin kita ke pembahasan istiwa ya. Karena Teh Yung itu punya makna istiwa. Afadhol. Izin juga ya, saya mau turun juga, ini ada wayang. Yang bilang harusnya siapa tadi yang bilang harusnya tadi? Kena dia itu. harusnya. Harusnya apa Teh Yung? Harusnya apa lah? Tadi siapa yang bilang si namaku atau siapa tadi? Oh, gini. Harusnya lucu, kau terjebak sendiri. Ini kan karena tidak kepahaman kamu. Artinya begini, jika Al-Quran itu harus menuntuti akan akalmu atau akan perbicaraan dari mulutmu tadi, maka bunyinya Al-Quran itu tidak wahwa samiul basir, akan tetapi walakinallaha samiun basir. Kenapa jadi ada yang ngatur Pak Abata? Ya kan mengikuti pemikiran kamu. Gini. Itu kelanjutan dari laisa kamitslihi syai'. Kalau Saya tidak kelanjutan pakai harusnya seperti kayak namaku pakai harusnya. kenapa penggunaannya pakai waw huruf ataf gitu? Kalau coba kalau kelanjutannya kenapa pakai waw huruf ataf? Kenapa alasannya? Kayak gini saya jelaskan tadi. Alasannya kenapa? Gini. Allah mensucikan dirinya dari prasangka kalian yang menganggap bahwa tangan Allah itu sama dengan makhluk. Oke, coba datanya tampilkan kalau memang wawu itu faedahnya seperti itu, coba. Menurut ulama salafkah atau menurut hadis atau menurut ayat sendiri? Tampilkan, silahkan. Bacakan. Kalau hadis bakalan ngebahas masalah itu sebenarnya. Tidak ada. Ya udah. Kalau tidak ada ya udah, Oten. Simpel itu sebenarnya, tidak perlu berat-berat. Oke, jadi begini Teh Yung. Kalau untuk kita membaca kitab-kitab yang bawah, itu kita ulama mencukupkan kita belajar jurbinya. Sudah cukup itu. Akan tetapi nanti kalau mau masuk ke tafsir atau menulis atau memberi pahaman-pahaman yang detail ya, daki ya, maka belajarlah alfiyah. Itu tartib dari para ulama. Nah sekarang ketika kamu sudah mengatakan bahwa akalmu Al-Quran itu harus menuruti akalmu, nah ini kan payah. Padahal tidak framing lagi. Kita paham. Oke, kamu kan tadi mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan lisanun Arabi, kan gitu ya? Betul, bilisanil Arabi standar kan? Apalagi? Standar. Dan ianya adalah penjelasan yang nyata, kan gitu kan? Betul. Ianya adalah maksudnya? Yang memberi akan penjelasan. Jadi semua yang di Al-Quran itu jelas maknanya, kan gitu kan? Oh iya jelas maknanya. Tolong jelaskan kepada saya makna alif lam mim, hamim, alif lam ro, kaf, ya, ain, shad, yasin dan sebagainya. Satu saja. Buat orang yang berilmu, saya rasa Anda lebih paham lah. Masa Anda bertanya ke saya? Betul. Saya lebih paham.
Saya lebih Anda paham lebih dari kamu. paham, ngapain bertanya sama saya? Itu Lah tidak iya, kan begini. tidak menjelaskan bahwasannya pernyataan terbuka saya terkait dengan Laisa Kamisli Wasabil. Katanya Menarik ke situ. jelas. Katanya jilid. Katanya jelas. Kalian tuh Katanya lucu. jelas. Harusnya si nama Katanya Pleset jelas. sendiri dia. harusnya Katanya jelas. terlalu pinter. Katanya jelas. Harusnya. Allah. Laisa kamisli syai' wa huwa samiul basir. That's the point. Apa lagi? Gini yang saya mau tuntut lagi kaidah ini. Yad ketika dinisbatkan kepada Allah diartikan jarihah, ini kaidahnya dari mana, coba bacakan. Gak usah terlalu pinter, Pak. Bapak pinter Oh, tapi ya udah saya turunkan levelnya. Saya Lucu. turunkan levelnya. Oke. Saya turunkan levelnya ya. Saya turunkan Kenyataanmu levelnya membuat saya semakin begini. kecil dan tidak membuat dirimu semakin besar. Karena kenapa? Pernyataan terbuka saya yang sesimpel ini saja Udah, kalian jadi tidak jangan paham, curhat kalau kalian dong. merasa pintar begitu. Lucu kalian. Nggak usah Kalau curhat. bahas Iya, nggak usah masalah nggak jurumiyah usah apa segala curhat. macam, ya, ujung-ujungnya di situ. Ya udah, sekarang tinggal kalau ini turunkan levelnya ya, saya turunkan levelnya. Yad ini kalimat apa, Teh Yung? Tan simpel itu saya kok tidak Silakan. paham, Pak. Enggak. Kalau nggak jawab di mute ya. Saya kami sedikit terus. Silakan jawab. Yad ini kalimat Yad ini kalimat apa? Silakan jawab, monggo. Jawab, tapi saya di sama juga kalian. Ya makanya kalau begitu dibuka langsung jawab biar nggak di mute. Laisa kamisli Astagfirullahaladzim. kalimat pilnya pil nakis. Bang Mangun, inilah Wahabi kayak gini. Kok Wahabi kayak gini diikuti? Astagfirullahaladzim. Wahabi kayak gini. Wahabi. Gas terus, Mana, Bang Mangun? gas terus, gas. Aku padamu, Bang Tahyung. Non, ya untuk kalimat apa tadi? Enggak. Ih, bukan yadun, membahas Laisa kamislihi. Enggak, ya untuk kalimat fi'il. Gimana tadi? Ih, Laisa kamislihi sayun. Nah, Fiil. kalimat fi'il. Assalamualaikum. Oh, itu yang fi'ilnya yang mana itu? Waalaikumsalam. Laisa kami lusain. Waalaikumsalam. Jowo yang dibawa. Justru kalau dia merasa dia dosen, Assalamualaikum. Yang Laisa. itu jawabannya. Nah, ini ada satu ibarat kita. Ngelantur diskusinya jadi. Kalau satu bisa nggak ya bata? Ini. Ini taujihu hadis jariyah. Ainallah, ini kan hadis jariyahnya begini Mangun Jaya. Ainallah as-su'al. Hadis jariyah. Ainallah fis fis sama hal huwa jawab an fardiyati makanin au fardiyati makana. Al jawab laisa huna laisa haza wala haza. Ai innal jawab laisa an su'alil su'ali makanati wala an makanin. Amma annahu laisa su'alan anil makanati wali anna makanatallahi ma'nawiyatun ma'rufatun lizi kulli muslimin bal alal kafir ala ini enggak jelas nih. Wa amma annahu laisa su'al anil makan fazalika li anna Allah azza wa jalla laisa lahu makan. Nah, ini pertanyaannya Mangun Jaya. Orang yang mengatakan seperti ini sesat atau tidak? Saya kasih artinya. Soal katanya, hadis jariyah. Ainallah, di mana Allah? Fis sama hal huwa jawab. Kalau ketika dikatakan fis sama, adakah dia jawaban an fardiyati makanin au fardiyati makanah? Adakah dia itu menunjukkan kepada tempat atau menunjukkan kepada kedudukan? Al jawab, ini jawabannya. Jawab Syekh, jawab orang ini, laisa haza wala haza, kedua-duanya enggak katanya.
Itu bukan menunjukkan tempat, bukan menunjukkan kedudukan. Kenapa katanya? Mana nih? Bahwa innal jawab laisa an su'ali makanah wala an makan. Amma annahu laisa su'al anil makanah. Adapun dianya itu bukan pertanyaan daripada kedudukan. Maka karena bahwa sesungguhnya kedudukan Allah itu maknawiyah, itu maknawi yang sudah dikenal oleh setiap muslim, hatta orang-orang kafir. Orang kafir pun juga kenal kedudukan Allah di sini katakan. Amma anna laisa annahu laisa su'alan anil makan. Adapun dia itu bukan pertanyaan daripada tempat, fazalika, karena bahwa sungguh Allah Ta'ala itu laisa lahu makan, tidak ada bagi Allah itu tempat. Orang yang mengatakan seperti ini, satu pertanyaan untuk Mang Jaya, ini sesat atau bukan? Keliru gak pemahamannya atau bukan? Orang yang mempertanyakan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ade begitu. Orang yang menjawab seperti ini, saya tanya sama Bang Mangun. Bang Mangun bertanya kepada saya, Ade, hadis jariyah ainallah itu kan dikatakan fis sama, di langit, dijawab oleh budak itu. Adakah jawaban itu menunjukkan kedudukan Allah? Sekarang begini. Sekarang coba Tunggu dulu. Jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Aduh. Sebentar, jangan dipotong dulu. Saya belum habis narasi. Adakah hadis itu menunjukkan kedudukan Allah, tempat bagi Allah, kedudukan Allah atau tempat bagi Allah? Kata-kata fis sama itu. Maka dijawab oleh orang yang ditanya ini. Laisa haza wala haza. Itu bukan menunjukkan kepada kedudukan Allah dan juga bukan menunjukkan kepada tempat Allah. Kenapa katanya? Karena kalau pertanyaan itu menunjukkan kepada kedudukan Allah katanya, maka kedudukan Allah itu maknawi yang sudah dikenal, maka tidak perlu ditanyakan lagi. Itu sudah ma'ruf oleh orang-orang muslim. Adapun persoalan itu bukan menunjukkan tempat bagi Allah, maka bahwa sesungguhnya Allah itu laisa lahu makan, Allah itu tidak ada tempat katanya. Orang yang mengatakan seperti ini jawabannya, itu pemahamannya sesat atau bukan? Wallahu alam, saya nggak tahu. Lah, laisa lahu makan katanya, Allah tidak bertempat. Pemahaman seperti ini sesat atau tidak? Saya nggak tahu. Kak Aswaja kan mengatakan begitu, Allah tidak bertempat. Berarti Aswaja nggak tahu nggak bisa pasti ya. Nah, sekarang begini. Makanya pertanyaannya ke saya. Pertanyaannya lemparnya ke saya. Jadi tanyakan ke saya. Tanyakan seolah-olah saya ini ada yang berada di dalam kitab itu yang sedang diskusi terkait dengan ainallah gitu kan. Nah, coba tanyakan ke saya. Mana Allah? Ini. Tanyakan dulu ke saya, tanyakan dulu kepada saya. Di mana Allah Mangun? Di langit, di sama. Nah, berarti bertempat. Loh, di sama. Di langit katanya. Iya, pisama. Di langit berarti di dalam alam itu. Pisama. Sama itu langit apa? Itu makhluk Berarti atau bukan? ini Tempat yang atau bukan? nggak paham ini Syalbi ini. Langit itu tempat atau bukan? Astagfirullahaladzim. Aduh, gimana ya cara ngejelasin ke Syekh Albin ini? Jadi ketika ditanya nih, seorang budak ditanya, ainallah, dijawab pisama, begitu kan? Dijawab pisama. Nah, sekarang yang mengajukan pertanyaan selanjutnya itu siapa yang mengajukan pertanyaan seperti itu? Yang mengajukan seperti apa yang ada di dalam kitab yang dibaca oleh Syekh Albin ini? Anda paham nggak pertanyaan yang saya sampaikan tadi itu? Sebentar dulu. Hadisnya Nabi tidak pernah bertanya lagi kepada si budak itu, apakah pisama ini menunjukkan kedudukan Allah, tempat Allah atau apa? Tidak pernah dipertanyakan itu. Kok ini tiba-tiba ada di dalam kitab seolah-olah bahwa ada tentang tanya jawab Nabi dengan si budak itu. Yang padahal hanya cukup hadisnya itu adalah ainallah pisama, cukup sudah seperti itu. Kok ini ada kalimat tanya jawabnya? Ini dari mana? Siapa yang mengatakan itu? Begitu loh. Ini dari mana? Siapa yang mengatakan itu? Begitu loh. Ini dari mana? Siapa yang mengatakan itu?
Assalamualaikum. Jadi saya masuk ke escort, boleh nggak? Jangan diturunkan dong. Please, satu KP Jangan dulu, saya jangan, boleh jangan dulu, masuk. jangan dulu. Aja, Nanti tuh satu-satu. Begini, Mang Jaya. Saya kasih waktu, saya kasih waktu. Ini saya kan kasih waktu. ada asail, ada orang yang bertanya kepada Syekh ini. Ya Syekh, Bentar, hadis saya jariyah Albini. itu aina. Sebentar saya Albini. Jadi begini, saya kasih waktu antum 30 menit, 33 menit. Saat juga Mangun Jada, Mangun juga 30 menit, turun saya kalau 30 menit. 3 menit. Jadi kan, jadi nanti 3 menit buat semua nih. 2 menit cukup, 2 menit. 1 menit, 1 menit lah, aja, 1 menit lah. Menit. cukup lah. Oke, 1 menit aja, 1 menit, 1 menit. Ya, jangan ada yang ngomong sebelum waktu ada di kepala dia gitu kan. Oke, silakan. Oke, Syekh Albini. jadi ada orang yang bertanya kepada Syekh ini, ya Syekh, hadis jariyah ainallah yang mengatakan fis sama, adakah hadis itu menunjukkan tentang kedudukan Allah, ketinggian kedudukan Allah, atau itu menunjukkan tempat bagi Allah? Maka dijawab oleh Syekh ini, kedua-duanya itu bukanlah jawaban dari pertanyaan ini. Kenapa? Katanya, karena kalau menunjukkan kedudukan daripada Allah, maka itu sudah ma'ruf, tidak perlu ditanyakan lagi. Setiap muslim itu mengenal bahwa Allah itu mempunyai kedudukan yang tertinggi. Adapun itu persoalan menunjukkan tempat bagi Allah, maka itu salah. Kenapa? Karena laisa lahu makan. Allah itu tidak ada tempat. Saya pertanyaan kepada Mangun Jaya, jawaban daripada Syekh ini yang mengatakan Allah itu tidak ada bertempat, salah atau tidak? Cukup dijawab salah atau tidak. Oke, Silakan. Sabar ya, sabar. Close dulu Syekh Albini. Nah, saya Mangun, silakan open mic. Saya Mangun di 1 menit buat antum. Saya Mangun. Oke. Kalau Bisa saya tambah lagi biar tambah pusing salafinya. Iya, nanti silakan, apa-apa, silakan. semua bisa ngomong. Sabar dulu, Ustadz Gunawan. Oke. Sabar dulu. Ini dari Syekh Utsaimin ya. Dari Syekh. Mbak, sabar dulu. Nanti Mangun dulu ngomong, baru antum, baru Teh Hyung gitu. Ganti-gantian kita. Oke, saya ulang lagi waktunya untuk Syekh Mangun, gitu kan. Jadi biar teratur kita. Kebetulan yang di atas ini kan ada Syekh Mangun ini. Syekh Mangun, silakan Syekh Mangun. 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Jadi kalau saya merujuk ke hadisnya aja langsung. Jadi ketika baginda Nabi Muhammad SAW bertanya kepada seorang budak, dia bertanya, "Aina Allah?" Dijawab oleh seorang budak itu, "Pisama." Maka Nabi tidak pernah bertanya lagi kepada si budak itu, apakah yang dimaksud dengan pisama? Kedudukan Allah atau tempat Allah atau ini dan itu, ini dan itu, tidak pernah dipertanyakan lagi. Selesai sudah. Ketika Syekh Albini mempertanyakan itu kepada saya, ada seorang murid yang bertanya kepada Syekh terkait dengan hadis ini dan itu, ini dan itu, saya tidak bisa menjawabnya. Wallahu alam. Silakan. Oke, jadi Anda Pak Mangun tidak bisa menjawab ya, berarti abstain. Nah, sekarang untuk Syekh Gunawan. Bisa saya tambah. Ya. Ya, 1 Assalamualaikum. menit. Ini dari Syekh Utsaimin. Dari Syekh Utsaimin dalam menjelaskan hadits burjak, dia mengatakan bahwa di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa jilid 4 halaman 287. Qala wa fi hadisil jariyati min sifatillah isbatul makan lillah wa annahu fis sama'. Hadis jariyah menetapkan sifat-sifat Allah. Antaranya ialah menetapkan tempat bagi Allah dan dia di langit. Jadi tempat Allah di langit menurut Syekh Utsaimin. Ya begitu. Ya monggo. Mungkin silahkan ditambah mungkin temannya lain. Oke. Nah, untuk waktunya Pak Gunawan ya. Jadi begini, Pak Mangun ya. Quran itu menjelaskan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ditanya tentang aku maka jawablah aku dekat. Ini mana yang betul antara Quran dengan hadis Nabi? Silakan dijamikkan. Oke. Monggo. Oke, sekarang Teh Hyung 1 menit buat Syekh Teh Hyung. Silakan Syekh Teh Hyung. Open mic. Baik.
Masya Allah Pak Abata ya, langsung kasih Al-Quran ya. Duh, langsung skakster ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Masya Allah. Duh, saya jadinya pasti bilang seperti itu. Tapi begini Pak. Skakster ya, pakai skakster ya. Sesimpel begini saja sebenarnya. Yang tadi dibahas sama Pak Mangu itu betul bahwasannya Ainallah fis sama, di langit, sesimpel itu sebenarnya. Kata berikutnya itulah yang membuat kalian takwil gitu loh. Oke, itu aja dulu kalau dari saya. Kalau pernyataan Pak Abata itu saya tahan dulu itu ya. Diskakseter langsung ya. Oke, saya ambil alih ya. Jadi menurut 1 menit Ustaz sabar dulu. Scott. Sabar. Saya komentari dulu. Menurut Teh Yung sudah menjawab pertanyaan itu, nanti saya serahkan ke audiens yang menilai apakah Pak Teh Yung menjawab atau tidak, kan begitu. Nah, silakan 1 menit buat Syekh Albini. Silakan. Ternyata ketika kita lihat di sini berbeda-beda jawaban. Kata Teh Yung fis sama, Mangun Jaya tidak mengetahui. Syekh ini menjawab Allah itu tidak bertempat, tidak di langit, bukan di langit, karena Allah itu laisa lahu makan. Pertanyaan lagi buat Teh Yung, kalau Syekh ini mengatakan Allah itu tidak bertempat, bukan di langit, apakah Syekh ini termasuk orang yang salah atau orang yang bodoh dalam memahami hadis jariyah itu? Silakan dijawab. Pertanyaannya sama buat Teh Yung dan juga buat Mangun Jaya. Masih sama pertanyaannya masih itu. gunakan waktunya. Ya, apakah Syekh orang yang menjawab Allah itu laisa lahu makan, tidak ada tempatnya, ini orang yang bodoh, orang yang salah? Silakan dikomentari Mangun Jaya dan Teh Yung. Oke, siapa yang mau lebih dulu? Saya dulu. Oke, sabar. Begini, Setelah waktu Anda komentari 1 menit dari sekarang. Silakan. Oke, gini Bapak ya, Bapak yang terhormat ya. Kalau Anda mengatakan Allah punya tempat, apa dalilnya? Kalau Allah mengatakan bahwa Allah tidak memiliki tempat, apa dalilnya juga? Paham tidak maksudnya? Nah, yang dimana kami, jangan kami dah, saya meyakini kalau ditanya Ar-Rahman al-'arsy istawa, ya datanya sesuai dengan makna istiwa di sini seperti apa? Irtifa, naik, selesai. Terus yang membuat kalian mentakwil adalah kata selanjutnya berarti dan berarti. Ini sama dengan yang tadi, di mana Allah fi sama, selesai. Jangan dikejar lagi. That's the point. Itu. Oke, jadi menurut Pak Teh Yung sudah menjawab atau malah membuat pertanyaan, kan begitu. Nah, sekarang 1 menit untuk Syekh Mangun. Silakan open mic mulai dari sekarang. Silakan Syekh Mangun. Syekh Mangun, open mic. Oh, ketiduran ini. Ya, dilanjut dulu, saya lagi makan dulu sebentar, Guru. Oke. Lanjut sebentar. Oke, saya close mic lagi. Oke. Saya guna. Saya ambil waktunya, nggak apa-apa. Saya ambil waktunya karena Saya jawab. Ya, batas ya kan? Barengan. iya, saya ambil waktunya Pak Mangun ya. Sebentar, Itu Bapak dan Ibu. Kalau dia dia mau dibawa ngambil bertanya, waktunya Pak Mangun. kalau yang dibawa Iya. bertanya lain, ditanya lain, dijawab, nah itu jelas Pak. Kami bilang bahwa kami atau saya menjawab seperti itu. Kalau Anda mengatakan bahwa Allah punya tempat, ya mana dalilnya? Saya tidak pernah bilang Allah punya tempat. Kalau saya bilang bahwa Allah juga tidak punya tempat, mana dalilnya? Saya tidak pernah bilang juga. Saya cuma meyakini bahwa kalau dibilang Aina Allah fi sama, kalau ditanya Ar-Rahman al-'arsy istiwa, nah, selesai, itu aja. Kenapa kalian yang kalian kejar itu berartinya? Oke, habis. Oke, habis. 1 menit dari sekarang. Iya, ya, Bata. Jadi Teh Yung itu kan takwil kita, dia menyalahkan kami takwil. Mengertilah Teh Yung, ketika kamu memanai istawa ay ala irtafa, itu takwil, itu takwil. Coba kamu baca lagi sampai kamu menunjuk bahwa istawa bimana irtafa, itu takwil ya. Terus kemudian kamu tadi mengatakan skakster ya, itu bagus sekali. Harusnya kalau sudah di skakster ya mati.
Nah terus sekarang begini, ketika kamu menjawab sama, terus bagaimana dengan Al-Quran? Mustahil antara Allah dan Nabi tidak ada kompromi. Ini kan ngeri kalau misalkan nanti ada tanakut atau kontradiksi. Terus kemudian dalil yang mengatakan Allah tidak bertempat itu melazimi akan hadis Nabi. Kana Allahu walam yakun syai'un ghairu. Adanya Allah itu dulu tanpa ada tempat, tanpa ada sesuatu, tanpa ada selainnya Allah. Ya melazimi waktunya ya, Bata. sebagainya. Oke, silakan. Ya. Jadi siapa nih? Kembali ke Se Gunawan, gimana Se Gunawan? Mau 1 menit atau mau komentari atau saya serahkan ke Se Albini lagi? Iya, kalau ditanyakan dalil di mana tempat, ya kalau ditanyakan dalilnya di mana tempat, kalau ke tempat di mana dalilnya, kalau tidak bertempat ya ini kan ulama antum yang mengatakan dalam Majmu' Fatawa bahwa langit itu adalah tempat Allah katanya. Nah, antum ini sekarang mengikuti ulama antum yang Syekh Utsaimin atau mengikuti ulama yang lain lagi? Mungkin seperti Sapiranda yang mungkin mengatakan Allah tidak bertempat gitu, atau ya silakan mungkin disebutkan ulama siapa yang diikuti. Kalau ulama salaf banyak sekali mengatakan Allah itu tanpa tempat, seperti misal Imam Abu Hanifah, misal Imam Ahmad bin Hambal, itu juga ada itu dalam apa namanya akidah riwayat Al-Halal, itu ada itu mengatakan seperti itu. Kalau ulama antum ya memang seperti itu pendapatnya, bahwa Allah itu katanya bertempat di langit, itu dalam Majmu' Al-Fatawa. Kemudian ada Muhammad Khalil Haras, ini ulama salafi juga yang mengatakan Allah ini juga bertempat, jadi aras itu adalah tempatnya Allah katanya. Wahia fauqi siyatab bil makan fatakun pakai. Habis waktunya. Ya. Silakan. Saya 1 menit. Oke, 1 menit. 1 menit. Oke. Silakan. Jadi ketika Teh Yung ini mengatakan pokoknya imani aja Al-Quran fis sama. Lah arti fis sama itu apa? Kalau Anda paham konteks daripada Al-Quran, fi di atas, sama langit. Di atas langit itu tempat, bro. Kemudian yang mengisbat, siapa ulama yang mengisbat Allah itu bertempat? Syekh Utsaimin, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Gunawan tadi. Wa annahu isbatun makan lillah wa huwa fis sama. Ulama Wahabi sendiri mengisbat Allah itu di langit. Sekarang saya bawa redaksi. Ada Syekh Kabir yang mengatakan bahwa Allah itu laisa lahu makan, Allah tidak bertempat. Bagaimana pandangan antum terhadap orang yang mengatakan Allah tidak bertempat ini? Silakan. Tor, Tayyung bagi masa 2 menit, Tor, karena tadi saya sudah memberi beberapa kenyataan bahwa istawa irtafa'a itu takwil. Jadi jangan pernah mengajak takwil. Jadi waktu Tayyung dikasih panjang sedikit karena ada beberapa perkara yang harus dia jawab. Silakan. Oke, Saya dulu Bang Eskodo. Oke, 1 menit. Tayyung dulu, biar clear, Oke, Tayyung sabar, Tayyung ya. Pak Mangun mau jawab apa Pak Mangun? Silakan. Oke, Tayyung apa Pak Mangun nih? Ya, silakan. Tayyung biar Mangun dulu. Saya kasih 1 menit aja. Jadi Mangun jawab pertanyaan saya berarti. Oke, silakan. Terserah dari 2 orang. Tapi Tayyung nanti kasih 2 menit ya untuk menjawab. Siap. Saya kasih menjawab soal Tayyung Baik. Jawaban saya tetap sama Syekh Albini. Jadi berpatokannya kepada hadis tadi. Jadi Nabi bertanya kepada si budak, lalu si budak menjawab, dan Nabi tidak pernah bertanya lagi, apakah makna pisama? Apakah Allah bertempat? Apakah Allah berkedudukan? Tidak. Justru dengan hadis itu dia dibebaskan. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Ustadz Gunawan. Ustadz Gunawan, apa arti pisama di dalam hadis itu? Ya, kalau secara zahir makna seperti yang diagung-agungkan oleh ulama salafi bahwa ayat dan hadis itu harus dimaknai secara zahir makna, maka pisama juga menunjukkan tempat seharusnya itu dimaknai oleh teman-teman salafi. Berarti Allah itu bertempat di dalam alam gitu kan. Karena langit itu kan letaknya di bawah aras gitu.
Oke. Monggo Sudah. silahkan dilanjutkan. Masih ada waktunya? Oke. Baik, baik. Sabar ya, sabar Pak Oke, Mangun. gini. Sudah. Oh, sebentar saya habiskan waktu Pak Gunawan. Gini Ngon, tadi itu saya sudah menjawab, menyodorkan satu pernyataan ya, bahwa ketika aina wa fisama itu bagaimana menjaminkan dengan ayat Al-Quran wa idza salaka ibadi fa ini qorib itu. Tolong ini dijawab sekali antara kamu dengan saya. Baik. Tapi Saya akan dijaminkan ya, jangan, Oke, siap. jangan sampai Oke. Quran ini dengan jadi tanahku. Ya, saya tunggu kamu menjaminkan kedua itu. Oke, siap. Ya, Saya akan jawab. Siap. Karena Yai Abata seolah-olah bahwa hadis yang memang tadi disampaikan dengan Al-Quran yang disampaikan. Kenapa demikian? Karena yang bermain itu akal. Hilang suaranya, saya Mangun. Suara-suara hilang, kecil. Yai Abata sudah membatasi kuasa Allah, yang padahal ayat itu sedang menunjukkan bagaimana asbabun nuzulnya ini terkait dengan arah kiblat, di mana seorang sahabat ini dia berperang di medan pertempuran, dia tidak tahu arah kiblat, maka turunlah ayat ini. Jadi dimanapun kalian berada menghadapkan diri kepada Allah, maka disitulah Allah. Begitu. Jadi tidak ada kontradiksi dengan ayat hadis yang memang tadi disampaikan. Jangan seolah-olah ketika Allah ini mengabarkan, si budak ini mengabarkan Allah pisama, jadi dibenturkan dengan ayat kok Allah ini ada di mana-mana. Seolah-olah seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Karena memang asbabun nuzulnya sudah ada terkait dengan ayat itu. Wallahu alam. Lanjut. Host, biar nggak kemana-mana, host. Tor, biar nggak kemana-mana. Ini Ya, saja ya. saya clearkan dengan Mangun ya. Siap. Di mana para ulama untuk menjelaskan sebuah ayat itu harus melalui asbabun nuzul. Harus terpatok dengan asbabun nuzul saja. Bahwa ada sebuah pernyataan ayat itu juga dinyatakan ketika sahabat Nabi bertanya di mana Allah, maka Nabi mengalihkan pertanyaan itu dengan ayat itu. Kamu nggak bawa data, saya tidak tunjukkan data, tapi kalau kamu tunjukkan data, saya akan tunjukkan data. Jadi begitu, tolong beritahu saya siapa ulama mana yang mematokkan untuk berdalil harus dengan asbabun nuzul saja. Ini kaidah siapa ini? Kalau dengan asbabun nuzul saja. Makanya saya katakan, saya tidak pernah membatasi kuasa Allah. Kalau membatasi kuasa Allah, ini saya kafir. Cuma yang saya ingin tegaskan kepada kamu bahwa Allah itu tidak intikal dan juga tidak tahawul. Kalau kamu mengatakan fisama istawa alal aras, kemudian ini nanti akan melazimi Allah berpindah-pindah karena kamu tidak, ini juga parah. Jadi jangan bernarasi songong ya kalau saya itu membatasi kuasa Allah. Tolong dijaminkan sekali lagi bagaimana cara menjaminkan antara ayat wa idza sa'alaka ibadi dengan aina wa fisama. Bagaimana cara ulama menjaminkan biar tahu jawabannya saya. Oh, saya sabar, saya Mangun. Saya ambil kesimpulan. Jadi begini, Yai Abata meminta saya Mangun itu menyimpulkan bagaimana di antara dua data yang ada ini itu bisa sinkron tanpa menyalahkan yang satu dan lainnya. Seperti itu saya Mangun. Silahkan direspon. Saya kasih 1 menit apa 2 menit? Sabar dulu saya Mangun. 1 menit apa 2 menit? Satu menit sudah cukup. Oke, silakan mulai dari sekarang. Yang pertama, Yai Abata, saya bukan berbicara terkait dengan tafsir harus ada asbabun nuzul, bukan. Tapi saya mengatakan bahwa asbabun nuzul ayat itu terkait dengan arah kiblat. Pahami sekali lagi nih, ya sekali lagi. Ayat itu turun terkait dengan arah kiblat, di mana para sahabat ini dalam medan pertempuran dia tidak tahu arah kiblat, maka turunlah ayat ini ketika memang bertanya kepada Nabi. Turunlah ayat ini, apa hubungannya dengan pisama? Sudah ya, saya jawab. Biar clear ini, Tor. Biar clear, Tor. Kita di sini saja, Tor. Ayat itu mukamat, mukamat. Perintah jelas itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka ketika hambaku bertanya tentang aku mau jawablah dekat.
Ini sudah terus sudah apa ya, clear, jelas ya. Kalau Tahyung cakap that's the point gitu, kalau Tahyung cakap kan itu. Jadi saya katakan, tolong beritahu saya bagaimana kamu menjaminkan dua ayat tersebut. Jangan kamu bawa ayat asbabun nuzulnya terus kamu tidak, saya sedang tidak menafsiri. Justru pernyataan kamu itu mengarahkan saya untuk menafsiri sedemikian, ikuti pikiran kamu. Begitu, Mango. Saya masuk ini Pak, saya masuk ini. Bagus nih Baik, Pak. sabar. Taehyung 1 menit apa 2 menit yang Anda butuhkan untuk 1 menit, 1 menit. Oke, sabar ya. Setelah waktu baru Anda bisa ngomong. Oke, silakan. Iya, Pak. Wa ida dan apabila, kan? Itu jelas. Alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya tadi barusan bilang bahwa kalian itu terlalu banyak berartinya. Padahal ayat yang datang itu jelas. Fa inni qarib. Kenapa harus membusingkan antara dekat yang dimaksud di situ dengan fis sama? Ya itulah, kalian terlalu mencari kenapa terlalu begitu gitu loh. Padahal itu jelas. Kalau Allah mengatakan bahwa dekat, emang dekat menurut pikiran kalian itu dekat seperti apa? That's the point. Jangan oh dekat itu berarti harus dekat gini-gini. Lah, itulah kalian. Terima kasih. Saya jawab ya. Begini. Saya kasih waktu, host. Oh, sebentar. Ini saya jawab Tahyung dulu, biar nanti diteruskan para masaya kita. Begini, Tahyung. Saya itu tidak kemana-mana. Jangan sampai kamu mengutip satu ayat lalu kamu meninggalkan lainnya. Karena Al-Quran itu turun dengan 6.000 ayat lebih. Kamu kalau mengambil satu, nanti kamu melupakan lainnya. Terus kamu mengatakan bahwa jangan dipikirkan dekat dan jauh itu dengan langit itu ada perbedaan. Jelas di situ kalau secara tekstual mengatakan Allah di langit, kita tahu bahwa secara tekstual langit itu jauh, sangat jauh. Jadi kamu jangan memframing seakan-akan kami tidak tahu. Yang kami tekankan kepada kalian, bagaimana kamu membawa ayat satu tapi tidak meninggalkan ayat yang lainnya. Ayo coba dijamikkan supaya tidak ada kontradiksi. Iya, saya jawab. Sabar, belum habis waktunya Pak Taehyung. Kendalikan nafsu Anda Pak Taehyung. Sabar ya. Oke, gimana ya Bata? Sudah selesai? Oke, sabar. Jadi gini Taehyung, usahakan dalam diskusi itu biar kelihatan elegan gitu kan, kelihatan akademis, itu tinggalkan dulu ketawa-ketawa seperti itu Pak Taehyung. Saya harap itu. Jadi usahakan konsentrasi. 1 menit. Awas. Pak, Sabar dulu semua. Sabar dulu semua. Jadi gini, saya berharap Pak Taehyung tinggalkan itu ketawa-ketawa seperti itu, biar kelihatan profesional. Bisa saya tambahkan dari Mas Aibak? Sabar, saya kasih dulu Taehyung 1 menit untuk menjawab, merespon. Kemudian lanjut kepada Antum Syekh Gunawan, kemudian ke Syekh Albini. Silakan Taehyung. gini ya, satu pernyataan antum atau iya benar, pernyataan tadi Excott itu saya langsung jawab bahwa saya tidak peduli Anda mau bilang saya akademisi atau apa, terserah. Itu satu poin yang pertama. Masuk poin yang kedua, inilah yang kalian batasi. Berpikir bahwa berarti kan itu tidak bergeser kalimat saya itu Pak Abata. Ya, berarti Allah punya ini, berarti Allah punya ini. Nah, jelas datang ayatnya fa inni qarib. Yakini seperti itu. Kalau memang betul kalau ditanya secara kontekstual fisama langit itu jauh ya, tapi maksudnya Anda merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu dalam tanda kutip dekat, yang dimaksud dekat seperti apa ya kan, itu gimana caranya berpikirnya itu? Tidak ada kontradiktif di situ, Pak. Artikan sesuai apa yang muncul ya. Ini korib selesai. Habis waktunya. Oke. Sekarang siapa nih? Saya Albini apa saya Gunawan? Saya sabar. Ya dulu Bang Excott. Oke, saya Albini, silakan 1 menit dari sekarang.
Oke, jadi di sini ada 3 ungkapan. Yang pertama, dalam hadis Jariyah itu Utsaimin menetapkan Allah di langit. Sementara ayat Al-Qur'an dikatakan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bahwa sungguh aku itu dekat. Pertanyaan ya Abata itu simpel. Bagaimana menghimpun dua dalil ini agar bisa difahami? Kami tidak seperti umat Wahabi yang didoktrin untuk bodoh. Kami tidak seperti itu. Kami diajak untuk berpikir bagaimana memahami dalil ini sesuai dengan fil waqi'. Pertanyaannya itu, ketika Utsaimin menetapkan Allah di langit itu jauh. Langit jauh. Sedangkan Allah mengatakan fa iza sa'alaka anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Bagaimana wajah istidlal untuk menghimpun 2 dalil ini? Silakan dijawab. Jangan dikatakan kenapa. Ya Allah sendiri yang mengatakan wa iza sa'alaka ibadi Pak ini qarib. Oke, sabar ya, sabar. Siapa yang mau saya Gunawan? Saya. Gimana saya Gunawan? Saya Gunawan dari tadi belum sabar. Anda tadi barusan aja, Taehyung. Sabar Saya dulu. tambah, ya mungkin dari 1 menit kayak dari sekarang. Oke. Saya bisa tambahkan. Dari sekarang. Silakan. Salah satu-satunya di Al-Quran yang memiliki asbabun nuzul, Nabi ditanya di mana Allah ini adalah wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ayat 100 Al-Baqarah ayat 186. Sedangkan semua ayat istiwa itu tidak memiliki asbabun nuzul. Nabi ditanya di mana Allah. Nah, anehnya gitu orang-orang salafi malah menjawab dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Yang kedua menjawab dengan ayat yang tidak memiliki asbabun nuzul. Jadi tidak ada asbabun nuzulnya, itu ayat istiwa, malah salafi itu menjawab dengan ayat istiwa, padahal itu tidak ada asbabun nuzulnya Nabi. Yang ketiga, tidak ada Al-Qur'an mengatakan wa iza sa'alaka ibadi, aku di atas aras, tidak ada seperti itu. Yang ada itu adalah qarib, ya. Nah, mungkin itu aja dari saya. Sabar, oke. Saya bangun 1 menit mulai dari sekarang. Nanti nih, nama aku nih kena marah saya nih, nggak aku kasih ngomong, silakan. 1 menit, nanti setelah saya bangun, antum, saya ulangi lagi waktunya, nanti dibilang saya curang nih. Sabar, saya bangun, saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Setelah saya bangun, antum, namaku. Lanjut, saya bangun. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Gunawan ini kontradiksi sebetulnya, gitu. Jadi sebetulnya simpel apa yang dipahami oleh Taehyung itu sudah pas banget itu. Jadi simpel banget gitu kan. Tuh, terus ada ayat lagi, gitu. Jadi dimanapun kalian menghadapkan wajah maka disitulah aku. Begitulah kata Allah kan begitu. Jadi otak kita yang tidak nyampe. Jadi seolah-olah bahwa ketika Allah mengatakan ada hadis yang mengatakan pisama. Jadi kenapa itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an qarib, dekat. Gitu. Jadi apa pemikirannya kepada makhluk. Jadi membatasi kekuasaan Allah. Itu saja saya mah. Lanjut. Oke, sudah. Habis ya, berarti saya kasih 1 menit buat Syekh namaku. Silakan buat Syekh namaku. Antum 1 menit. Mulai. Sebenarnya saya nggak harus ini, Os. Sebenarnya saya ini nggak harus. Soalnya ini nggak ada data, nggak ada ilmiahnya, akal-akalan semua ini. Pertama-tama begini, terkait dengan nuzulul ayat itu di dalam tafsir Ibnu Abbas, nuzulul ayat itu hanya membantu kalau dalam usul fikih ini terkait hadis umum sababnya khusus, maka keumumannya itu tidak batal, boleh digunakan, tidak terkait dengan nuzulul ayat. Yang kedua, masalah fi sama. Ini kalau fi kan ada 2, ada fi hakiki, ada fi majazi. Kalau Allah fi sama, di dalam langit, ini ada 2 kemungkinan. Allahnya lebih besarkah atau Allahnya cuma separuh, lebih kecil daripada langit. Yang jelas ketika fi sama diartikan Allah ada di dalam langit, Allah lebih kecil daripada langit. Oke, sewaktu Ya, kalau mau dibacakan kaidahnya nggak bakalan ngerti. Saya lagi. Sabar. Nggak, gini, saya tengah Sabar, gini, sabar, Tar, sabar, gini, ya. Tar. Saya jawab dulu ini nama Sabar. Saya melali. Saya kerucutkan dulu, Tor. Gini, Tor. Oke, siap, Ini siap. kan sudah sampai ke puncak pembahasan. Bagaimana menjampaikan 2 ayat. Sekarang waktu saya kasihkan ke Syekh Albini dengan Ustadz Gunawan untuk mengejar ini. Bagaimana bisa mereka ini berdua dari Wahabi ini menjamakkan ayat itu? Dari tadi dia tidak menjawab, muter.
bahkan memberi menjawab Pak, tidak ada yang muter-muter. Sabar dulu. Astaga. memberi amangon itu memberi asbabun nuzul yang mengaitkan hadis dengan yang tidak tepat. Tolong dikejar terus saya Albini dengan Ustadz Gunawan, silahkan dilanjutkan. Saya izin. Saya 2 menit. Siap, 2 menit, Bang siap. S. Oke, saya sabar saya Albini. Saya kasih dulu Teyung daripada beliau ngambek. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Mulai dari Giliran saya sekarang. mau ngomong dia turun lagi ya Bata itu. Oke. Iya, saya cuma mau Satu bilang menit. begini, itu yang dibilang Pak Mahmud itu benar banget gitu. Bagaimana caranya memahami? Dengan kalian membatasi itu berarti kalian ragu antara tentang kebesarannya di Allah Subhanahu wa taala, kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Kalian terjatuh pada kata berarti-berartinya kalimat selanjutnya. Padahal datang itu jelas. Kenapa harus kata berarti-berartinya lagi? Baru kalau fi itu berarti gini, fi terlalu banyak begitu, terlalu jelas Allahu Akbar. Kenapa sih kalian itu? Kenapa Ini itu sudah- kalian sudah. gitu? Ada yang simpel mudah, cari yang Gunakan susah. waktu ya sebaik mungkin. Allah. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Close mic buat Teyung dan Ya, Mahmud. 2 Saya menit ya. serahkan 2 menit. Sabar. Setelah waktu nanti bisa langsung ini. Oke, 2 menit dari sekarang. Silakan. Saya dulu, saya mau turun soalnya. Mau cari kelompok yang Oke, aku lanjut. Lanjut ya nama aku. Sabar. Terkait Taehyung seperti berarti menurut Taehyung tidak boleh ada tambahan kata seperti. Lantas bagaimana dengan ayat wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in? Fi itu syai'in loh, sama itu syai'in loh. Lantas mau dikemanakan ayat ini kalau tidak menjelaskan fi itu apa maksudnya? Kan tibyanan likulli syai'in. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib itu syai'un loh. Lantas apa fungsinya ayat tibyanan likulli syai'in? Kalau seperti berarti tidak diperbolehkan. Begitu. Monggo silakan lanjut. Oke, saya oke. Siapa yang mau respon nih? Saya dulu. Oke, 2 menit. Saya 2 sabar menit, ya, bro. sabar ya. 2 menit. Nah, nanti Taehyung dan Mangun saya kasih 2 menit juga, kan begitu. Sabar ya, saya riset dulu. Oke, 2 menit dari sekarang, silakan. Yang lain close mic. Ketika Allah menurunkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman, "Inna anzalna Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun." Kami turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kalian berpikir. Jadi Allah memerintahkan kita untuk menganalisa setiap kata-kata yang tertulis dalam Al-Qur'an. Sedangkan ada ayat yang mengatakan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ditanya tentang aku maka jawablah aku dekat. Sementara ada hadis jariyah itu yang ketika baginda Nabi itu mengatakan ainallah fis sama. Maka bagaimana cara menghimpun 2 ayat dan hadis ini supaya bisa difahami? Satu hadis mengatakan Allah di langit, sementara ayat Al-Quran mengatakan wa iza sa'alaka anni fa inni qarib, Allah itu dekat. Ini kan kontradiksi. Bagaimana cara menghimpunnya? Itu yang pertama. Kalaupun dikatakan Allah itu di langit, sebelum langit diciptakan, Allah berfirman langit itu diciptakan dalam 6 masa. Sebelum 6 masa langit diciptakan, apakah Allah itu tidak bertempat? Apakah Allah itu berpindah nantinya sesudah menciptakan langit Allah berpindah ke langit? Karena sebelum langit diciptakan Allah itu sudah ada. Ini harus diyakini, wal awalu wal akhiru. Allah itulah yang awal. Ketika dikatakan Allah di langit, maka langit itu belum diciptakan oleh Allah. Apakah sesudah Allah menciptakan langit dalam 6 masa itu Allah pindah ke langit, bersemayam di langit di situ? Silakan dijawab. Poin yang pertama yang perlu saya tanyakan, bagaimana untuk memahami dalil wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib dengan hadis jariyah Allah di langit. Bagaimana? Oke, selesai. Sabar. Siapa yang mau respon nih? Saya Berapa menit? 1 menit setengah. Gak bisa 1 menit setengah ini. 2 menit ya, dikasih 2 menit. Oke. Baik.
Jadi itulah apa artinya bahwa memang akalnya memang Syekh Albini ini yang memang bermain. Jadi kalau kami tidak ada yang kontradiksi di situ, tidak ada sedikit pun, tidak ada yang kontradiksi. Allah mengabarkan ada dalam hadisnya melalui baginda Nabi Muhammad SAW yang jauh lebih paham terkait dengan kaidah bahasa Arab. Baginda Nabi ketika bertanya kepada si budak dengan kalimat bahasa Arab, itu pun dimengerti, dipahami oleh si budak, sehingga Nabi tidak pernah bertanya lagi apa kedudukan pisama, apa kedudukan Allah, apakah itu tempat Allah atau tempat singgah Allah atau seperti ini seperti itu, tidak pernah ditanyakan lagi. Yang kedua, ketika